Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran, yuk kita ngaji lagi ya bareng bersama saya insyaallah. Kali ini saya Al-Hawil Kabir membawa kitab Hawil Kabir Abul Hasan Al-Mawardi pada juz ke-1 pada Syahifah ke-15. Nah, di sini dikatakan gini nih. Kita itu kalau misalkan mandi besar gitu ya, boleh gak sih kalau kita itu mandi besar itu menggunakan air hangat? Air hangat yang direbus gitu ya, air hangat yang direbus. Ya kita nahreuh cai heula gitu, nahreuh cai heula. Karena kenapa kok pakai air hangat? Aduh, ketika aku mau mandi subuh menit tiris pisan. Misalkan ya. Ketika mau melakukan mandi besar ini istrinya itu kedinginan banget sehingga menanak dulu air ngahanetkeun heula cai. Jadi mandi besar nate pakai air hangat yang direbus. Air hangatnya itu teh gimana hukumnya? Boleh enggak sih? Gitu ya. Karena aku teh cenah pernah dengar katanya teh kalau kita mandi menggunakan air hangat itu katanya disebut air musyammas. Air musyammas itu apa? Air musyammas itu adalah air yang dihangatkan. Sehingga kalau saya lihat di dalam kitab Fathul Qorib, air musyammas itu hukumnya dimakruhkan. Nah, jadi itu sebetulnya gimana teh? Boleh nggak kalau kita mandi besar menggunakan air hangat itu? Nah, ini banyak kesimpang siuran nih di dalam permasalahan ini. Katanya yang sering dengar katanya itu nggak boleh, katanya makruh. Nah, maka insya Allah ya akan saya luruskan ya di dalam referensi kitab yang saya temukan ini. Gini ya. Wa za'amu annal musakhana. Para ulama itu banyak yang berasumsi nih. Ini dikatakan bahkan banyak para ulama yang berasumsi musakhana bin nari makruhun. Kalau misalkan kita bersuci menggunakan air hangat itu bahwa hukumnya adalah makruh. Wa hadza ghairu sahihin. Kalau di dalam kitab ini mengatakan wa hadza ghairu sahihin, kalau ada yang berpendapat seperti itu sebetulnya itu tidaklah benar. Kenapa menganggap pendapat itu tidaklah benar? Alasannya lima ruwiya anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa pernah loh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kana yusakhanu lahul ma'u fayasta'miluhu. Kenapa menganggap pendapat ini tidak benar? Karena di dalam satu riwayat ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pun pernah melakukan bersuci menggunakan air hangat. Air hangat yang udah direbus seperti itu. Was-sahabatu ya'lamuna dzalika minhu. Dan kebetulan pada saat itu banyak para sahabat yang melihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tersebut. Bersuci menggunakan air hangat tersebut. Wala yunkarunahu, dan mereka itu tidak mengingkarinya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Sayyidina Umar seperti itu. Jadi kalau di dalam kitab ini yang saya temukan bahwa kalau misalkan kita melakukan mandi besar dikarenakan alasannya biasanya dikarenakan dingin ya mau melakukan mandi besar. Menggunakan air hangat yang direbus itu tidak apa-apa, bahkan itu hukumnya tidak dimakruhkan. Loh teh, kalau begitu apa sih yang dimaksudkan, yang dijelaskan? Misalkan salah satu contoh di dalam kitab Fathul Qorib yang menerangkan tentang air musyammas tersebut. Nah kebetulan saya juga ini bawa nih ya, kitab Fathul Qoribnya. Akan sedikit saya bacakan referensinya ya. Nah bisa dilihat ya pada kitab Takrib. Pada kitab Fathul Qorib ini masih awal ya di dalam penjelasannya karena di dalam Fathul Qorib yang pertama dijelaskan itu adalah bab suci tentang air.
Di sini dikatakan begini, ini menerangkan di dalam Fathul Qorib menerangkan tentang bagian air. Nah sekarang untuk bagian yang kedua, asani tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun isti'maluhu. Yang kedua itu menerangkan air yang suci zatnya. Airnya itu suci zatnya dan juga bisa mensucikan kepada benda yang lain. Tetapi makruhun isti'maluhu fil badani. Tetapi air ini makruh kalau misalkan kita gunakan untuk badan kita untuk bersuci. Misalkan kita gunakan untuk wudhu, makruh. Kita gunakan untuk mandi, makruh. Kita untuk gunakan mandi besar, itu hukumnya makruh. Tetapi bisa suci dan juga mensucikan, hanya saja makruh kalau kita mensucikan ke badan kita. La fis saubi, tapi kalau untuk mensucikan misalkan pakaian kita itu enggak makruh. Jadi makruh tuh hanya untuk badan kita aja. Tetapi kalau untuk mensucikan pakaian, mensucikan wadah-wadah yang kotor, yang najis, itu enggak apa-apa, enggak makruh. Maka yang dimaksudkan air apa ini? Wahuwa al-ma'ul musyammas. Yang dimaksudkan itu adalah air musyammas. Nah mungkin kebanyakan orang yang berpikir adalah air ini, air musyammas ini. Sedangkan kita harus tahu apa sih yang dinamakan dengan air musyammas itu. Air musakhanu bita'thiris syamsi fihi. Air musyammas itu adalah air yang dijemur dengan pengaruh terik sinar matahari. Jadi air musyammas itu adalah air yang sengaja misalkan kita masukkan ke dalam wadah, kemudian wadah itu kita dikeluarkan, kita panaskan, diterik panas sinar matahari. Jadi air hangatnya itu bukan dikarenakan direbus, tetapi dikarenakan panasnya oleh proses matahari. Beda kan? Kalau biasanya kita mandi kan itu bukan air menghangatkan dari proses matahari kan. Biasanya kalau kita pengen mandi menggunakan air hangat itu biasanya ya kita ngerebus dulu air ya, menanak dulu air panas kita campur dengan air dingin. Kan itu mah bukan dari proses panasnya matahari. Maka jika air yang direbus itu tidak termasuk air musyammas. Karena yang definisi air musyammas itu seperti itu. Nah, tetapi ini juga nih harus selesai nih pembahasannya. Wa inna ma yukrahu syar'an biqutrin harrin fi ina'in muntabi'in illa ina'in naqdaini li sofai jauharihima. Tetapi bisa dikatakan makruh air musyammas ini kalau menurut tinjauan hukum syara ini hanya berlaku pada daerah yang mempunyai suhunya itu yang sangat panas banget. Karena kan gak semua wilayah itu suhunya panas kan. Misalkan seperti di daerah seperti di daerah Lembang, segimana panasnya itu gak akan terlalu panas banget. Seperti di daerah Cikajang itu kan daerah pegunungan. Jadi meskipun sekitar jam 11, jam 12 itu gak terlalu panas. Itu bisa dikatakan anget kali ya gitu, karena itu memang daerahnya daerah dingin seperti itu. Jadi kita harus ditinjau dulu setiap daerahnya. Kalau misalkan daerah itu yang misalkan yang panas banget menghasilkan suhu yang sangat panas sekali, itu baru bisa dikatakan air musyammas. Tetapi kalau misalkan diterik matahari tetapi daerahnya yang enggak panas, itu tidak bisa dikatakan air musyammas meskipun udah sengaja dipanaskan seperti itu. Dan kemudian kenapa bisa dihukumi makruh tersebut jikalau airnya itu disimpan di wadahnya itu, tempatnya itu misalkan yang dibuatnya dari logam, misalkan yang dibuatnya dari besi gitu ya. Nah itu baru memakruhkan. Kenapa? Karena kan logam itu menghasilkan karat, besi itu menghasilkan karat, dan karat-karat itu yang bisa mengakibatkan efek sampingnya enggak baik untuk tubuh kita. Nah itu alasannya kenapa dikatakan air musyammas, air yang makruh jika dipakai untuk badan. Kecuali kalau misalkan wadahnya itu disimpan di dalam wadah emas misalkan, ataupun wadah perak ya, di dalam kitab Fathul Qorib ini itu tidak akan menjadikan musyammas ataupun makruh, karena itu emas dan perak itu kan tidak menghasilkan karat seperti itu.
Jadi begitu mungkin ya. Jadi memang saya juga sering dengar katanya teh bener ya, gak boleh ya kita itu mandi besar gitu pakai air hangat gitu. Ya mungkin yang mendengarnya itu cuman secara garis besarnya, tetapi nggak sampai secara mendetail. Nah sekarang saya terangkan secara mendetail apa yang udah disampaikan di dalam kitab Fathul Qorib dan juga di dalam referensi kitab yang satu lagi yang udah saya bacakan. Jadi sekali lagi bagi bapak, bagi ibu kalau yang pengen melakukan mandi besarnya ya, ada mandi besar apa, dikarenakan bersuci dari haid, dikarenakan udah berhubungan gitu ya, maka boleh kok. Kalau kita itu pengen melakukan mandi besar dengan air hangat, gak perlu ragu dan hal itu hukumnya tidak menjadi makruh, seperti itu ya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.